penjualan spyware invasif gitu ya, yang ini kaitannya dengan penguasaan siber, dan ini usernya di Indonesia adalah kepolisian dan juga BSSN. Kami baru saja meluncurkan sebuah investigasi mengenai spyware, dan yang bukan yang mengejutkan ya gitu, yang membuat kita sangat prihatin adalah salah satu pengguna spyware ini adalah institusi kepolisian gitu teman-teman. Nah mungkin next slide. Nah ini kami di beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu meluncurkan laporan mengenai spyware ini, adanya transaksi penjualan spyware invasif gitu ya, yang ini kaitannya dengan penguasaan siber, dan ini usernya di Indonesia adalah kepolisian dan juga BSSN gitu. Jadi ini kenapa kami menjadi sangat khawatir terhadap perluasan kewenangan yang berlebih di dalam rancangan undang-undang kepolisian gitu. Temuannya apa sih di dalam investigasi spyware ini? Satu, kita menemukan penjualan dan penyebaran alat sadap atau spyware ini invasif ya, canggih gitu ya. Invasif itu artinya dia nggak cuman canggih dalam artian kita nggak akan sadar kalau kita sedang diintai teman-teman. Itu kan gawat ya gitu. Kita nggak akan pernah tahu bahwa ini kita diintai nggak ya gitu. Tapi juga sangat susah untuk dilacak gitu. Itu makanya kenapa sangat invasif dan kita nggak tahu ini kegunaannya untuk apa gitu. Nah ini temuannya juga beberapa dari transaksi ini melibatkan beberapa perusahaan yang lokasinya ada di Singapura gitu. Jadi dua institusi ini, BSSN dan Polri, itu belinya lewat broker gitu kan ceritanya. Nah yang lebih bahaya lagi, kita juga mengidentifikasi ada beberapa domain-domain berbahaya gitu yang hubungannya tentu sama platform spyware ini gitu ya, yang kemudian dibikin serupa dengan website-website yang ada di dalam teritori Indonesia gitu. Jadi di sini canggihnya. Jadi ketika kita masuk ke website itu, kita nggak tahu bahwa itu sebenarnya bagian dari spyware itu tadi teman-teman. Nah ini nih temuan perdagangannya ya. Ini nih spyware beberapa ya, ini nggak semua ya. Ini hanya beberapa spyware yang kami temukan dan digunakan oleh kepolisian dan juga BSSN. Ada Finifisher gitu ya, ada Wintego dan ada Intelexa gitu. Mungkin teman-teman punya pertanyaan, kenapa sih ini kemudian jadi mengkhawatirkan gitu ya? Apa sih kenapa kok pada protes sih teman-teman masyarakat sipil dengan penemuan ini? Bukannya memang kalau misalkan untuk mencegah tindakan kejahatan boleh-boleh aja disadap gitu ya. Pertanyaan saya, boleh-boleh aja gimana nih gitu? Siapa kemudian yang menjamin hak privasi kita? Gitu. Sebenarnya hak privasi ini sudah secara legal dijamin di dalam undang-undang misalkan gitu. Jadi ketika ada transaksi seperti ini dan kita tidak tahu bagaimana penggunaan dari spyware yang dibeli oleh institusi kepolisian misalkan, kita pasti menjadi punya pertanyaan gitu. Ini dibelinya pakai uang siapa gitu ya? Digunakan untuk siapa gitu? Apakah ini betul digunakan untuk kepentingan rakyat? Apa jangan-jangan digunakan untuk membungkam oposisi misalkan? Ini pertanyaan sebenarnya. Jadi kami sendiri juga sudah berusaha untuk menanyakan, meminta KIP ya kepada kepolisian, ini sebenarnya transaksi sebanyak ini digunakan untuk apa gitu. Jawabannya mereka mengkategorikan ini sebagai informasi yang konfidensial gitu. Padahal nilai transaksinya luar biasa. Teman-teman bisa mengakses laporan lengkap ini di amnesty.id.